video kali ini kita kedatangan tamu guys, ya dari daerah Bekasi Timur, samping Perumnas 3, bukan di Perumnasnya ya, kampungnya ini mah, ya kan gitu. Nah ini kita kedatangan tamu dari wilayah dekat Perumnas 3, kampung Arenjaya ya. Arenjaya. Ya Arenjaya, di situ di Masjid Al-Ikhlas terus dekatnya. Nah ini termasuk ustaz juga nih guys di sana guys. Nah ini kenalin guys, ini ada Bang Trisno ya. Dia datang kemari di awal tahun baru ya, dimana orang banyak beresolusi tapi tanpa solusi terkadang gitu. Akhirnya apa ya, resolusi hanya sebuah resolusi tanpa adanya solusi gitu loh. Nah makanya di video kali ini dia ingin datang kemari awal tahun baru ini, dia ingin apa, membuat resolusi yang ada solusinya gitu tentunya guys ya. Oke, kita sama-sama guys tonton terus video kita dan jangan lupa like, comment, subscribe, and tekan tombol loncengnya yang pasti, biar apa, biar bisa itu loh guys, terus video-video kita ya, dapat notifikasi video-video kita guys gitu. Nah oke ya, assalamualaikum Bang, gimana Bang kabarnya Bang Susna? Waalaikumsalam, terima kasih Bang Gesa ya, gua udah diundang ya. Lu gua aja gitu iya ya. Gua udah diundang di acara podcast lu, nasi uduk. Narasi sambil duduk ya. Namanya narasi, kita bercerita kan ya. iya. Ya apa aja lah ya, kita bernarasi aja. Love and life gitu Iya, tadi. kehidupan dan cinta gitu. Ya, love and life. Iya, betul. Jadi tadi udah kenal teman-teman semuanya siapa saya gitu ya. Iya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita yang pertama mungkin tentang love dulu kali ya Bang Ges. Boleh, Love. mengenai love. Karena memang ya cinta itu ya banyak definisinya, bukan gitu Bang Ges. Ada yang Betul. mengatakan cinta itu buta, ada yang mengatakan ya cinta itu bisu dan lain sebagainya. Jadi yang namanya cinta itu ya banyak dah orang menjabarkannya. Ada yang cinta itu harus butuh perjuangan, ada yang cinta itu butuh pengorbanan. Banyak lah macam-macam. Nah, jadi saya ingin bercerita yang pertama tentang diri saya, tentang love. Ada apa dengan cinta Bang Trisno nih? Seru ini. Semakin bikin penasaran penonton loh. Saya memang tentang cinta ini banyak sekali gitu ceritanya. Kalau bahasa orang Betawi mah udah asam, garam, pahit, pedes ya. Nah, kita udah alamin gitu. Alami. Ibarat makan mah gado-gado tuh ya. Apa aja ada di situ. Apa aja pokoknya udah kita rasain. Baik yang cinta monyet ya. Terus kemudian cinta. Tapi kok kenapa monyetnya terus kesini gitu loh? Jadi jelek banget gitu. Kayak cinta monyet gitu, kok kesini gitu monyetnya. Mohon maaf kalau singgung ya. Oh iya. Nah, ada yang cinta yang sudah mulai serius tapi ya ujung-ujungnya ya juga putus dan lain sebagainya, nggak tahu alur ya dan ujungnya gitu. Jadi pertama memang saya nih mengenal cinta itu sudah, kalau lawan jenis ya, kalau mungkin mah ya cinta terhadap orang tua mungkin ya memang udah dari bayi kita udah paham gitu, bahwasanya kita disuruh sayang cinta sama orang tua itu memang kewajiban mungkin gitu ya dalam agama ya. Satu kewajiban. Iya. Nah, kalau misalkan cinta untuk lawan jenis, ini yang saya ceritakan itu dimulai dari saya itu sejak TK. Itu masih kecil itu udah saling suka mencintai gitu. Jadi sekali awal saya cinta itu ketika saya mengikuti lomba nari. Oh, lomba nari ya. Padahal saya nggak bisa nari. Nah, terus bagaimana? Karena itu tadi, karena saya ingin mengejar cinta saya. Oh iya. Mengejar cinta. Makanya kalau misalkan memang kita cinta, ada bahasanya kita harus kejar, harus ada pengorbanan, perjuangan, ya memang betul. Walaupun saya masih kecil TK itu, saya udah mengenal yang namanya cinta. Tapi mungkin itu dinilai zaman sekarang mungkin itu masih cinta monyet. Iya, cinta monyet. Kalau sekarang dibilangnya. Nah, terus kemudian saya cinta
apa perlu saya sebutin namanya? Gak usah. Gak usah, sebut aja Mawar. Sebut saya Mawar. Iya, jangan disebut. Iya. Soalnya kita bukan konten bermerek. Kalau Mawar berduri dong, tajam. Markona aja, Markona. Bagusan Mawar. Mawar bagus ya. Indah dilihat namun tajam. Oh, Tusuk. gitu. Nah, jadi saya ngikut lomba itu ketika TK dengan si Mawar gitu ya. Jadi dulu tuh saya sering nonton juga sinetron karena karena emak saya ya, ibu saya gitu, Umi ya bahasa Arab ya. Mom. Oh, mom. Itu saya sering nonton juga. Ibu saya nonton sinetron, saya jadi kebawa baper gitu. Padahal waktu saat itu masih kecil ya. Padahal masih kecil. Jadi ketika itu ada acara sinetron, terus kemudian di dalam acara sinetron tersebut itu ada cowok dan cewek gitu ya, tabrakan. Oh iya. Jadi tabrakan pura-pura nggak sengaja jatuh, Iya. terus barangnya itu pas ngambil tangannya bareng Nah gitu ya. gitu. Oh. Nah, gitu betul. Iya, Nah, iya. tapi ini di luar dari ekspektasi saya. Jadi cuma hayalan ya, gitu. Bukan hayalan. Jadi ketika saya jadi Coba tuh nyobain itu tuh. ilmu pertama saya, bagaimana saya ketika itu Deketin cewek. ya mendekati cewek iya. gitu. Jadi lihat sinetron, main tubruk-tubrukan. Ketika itu saya tubruk, ternyata itu terjadi musibah. Apa tuh musibahnya, Bang? Bukan menjadi suatu cerita yang bagus, terus kemudian cerita yang untuk menumbuhkan benih-benih kita, tapi ya malah Kesel gitu. Iya, jadi musibah. Jadi musibahnya itu ketika saya tubruk itu ceweknya, dia bukan malahan kita ngambil buku kayak sinetron gitu jatuhnya. Itu malah si cewek itu ketika saya tubruk terus kemudian jatuh kebentur batu, bocor batu. Astagfirullah. Ini guys, jangan bertiru guys. Masih kecil udah saling cinta, pengen nyontoin apa yang ada di sinetron guys. Nah, ini hindari guys ya, tolong. Ya, kita boleh saling mencintai, tapi jangan sampai seperti itu guys. Nah, oke bang. Nah, di itu kan dari mulai TK tuh bang ya. Nah, kira-kira perjalanan cinta untuk saat ini bagaimana bang? Nah, untuk saya saat ini. Iya. Untuk saat ini ya memang saya kalau yang baru ya baru kemarin saya dekati seorang perempuan gitu ya. Nah tapi si perempuan ini memang cantik ya. Cantik cakep itu mah relatif dah ya, masing-masing orang ya, Masing-masing orang. ada betul. yang ya cantik ya mungkin karena wajahnya atau karena bodinya gitu ya, Macam-macam lah. macam-macam lah pokoknya. Ya pasti itu cantik itu relatif guys. Nah, jadi ketika saya sekarang nih deketin dia nih, ternyata memang dia habis putus sama cowoknya. Baru putus lah tuh. Iya, baru putus. Dan saya memang dulu saya memang terkenal ya sering deketin cewek gitu. Fuckboy. Oh, fuckboy. Istilah sekarang fuckboy. Iya, fuckboy. Pucek boy gitu. Pucek kan. boy. Iya. Jadi saya sama yang sebelumnya yang saya sedeketin itu ada lagi. Nah tapi udah putus karena ada masalah intern dari saya dan dari dia juga. Akhirnya kita putus. Nah itu saya menjomblo selama 1 tahun setengah. 1 tahun setengah itu jomblo. Iya, jomblo. Itu bener-bener nggak ada, maksudnya dalam artian punya pacar gitu Enggak. Kita atau apa? Gue nih kalau misalkan deketin cewek itu ya semenjak ada tuh salah satu cewek ketika gue lulus dari sekolah tuh satu cewek itu yang membuat gue broken banget. Oh iya, broken heart. Ya, broken heart. Hati gue hancur banget, berkeping-keping. Nah itu yang membuat gue kalau misalkan nanti gue dapetin cewek, pepatahnya itu gue menikah atau mencintai itu sekali selamanya, satu untuk selamanya. Bukan kayak SCTV, Bukan. satu untuk semuanya. Kalau kayak gitu nggak enak berbagi.
Iya, jangan guys, nggak boleh Ya guys. kayak lu aja, kalau misalkan lu misalkan kalau punya makanan cuma satu tapi lu lagi lapar, itu kebutuhan lu gitu, Iya, atau barang yang lu sukai gitu, bagi-bagi. ya enggak sih, kan lagi lapar gitu. Tapi kalau nggak lagi lapar ya udah kita bagi-bagi aja sih. Ah, gitu. Iya. Kayak lagi nggak lapar. Ya kalau kita udah nggak cinta, ya udah bagi-bagi aja gitu. Jangan guys, nggak boleh guys yang nggak boleh tiru. Itu nyakitin guys. Ya lanjut bang. Nah mana gue udah lama 1,5 tahun lebih itu gue jomblo, terus kemudian gue kenal sekarang baru-baru sama perempuan. Oh yang sekarang nih? Iya. Yang sekarang baru-baru ini. Ya. Cuman tapi gimana ya, Kenapa bang? kita nggak saling pengertian Ya saling pengertian dalam artian. ya, dalam artian mungkin gue karena memang gue 1,5 tahun gue udah lama menjomblo. Iya. Udah bingung udah tuh bagaimana cara pacaran apa bagaimana? Ya bisa jadi bisa dibilang, bisa dibilang kayak gitu juga. Terus juga gue udah kangen lagi. Kalau misalnya katakan gue punya pacar lagi itu pasti gue kangen itu. Ya memang sih gue berpikir juga ya nggak mestinya gitu harus ketemu setiap hari gitu. Bosan juga kan gitu. Karena ya tadi yang gue bilang, gue nikah sekarang atau mencintai seorang perempuan, gue tuh harus ya kali nggak kayak gue dulu jauh-jauh fuckboy gue gitu. Udah nyesel lah jadi fuckboy ya. udah ada nyesel lah gue gitu. Nah tapi itu ketika gue deketin dia, mungkin dia juga habis patah. Jadi gue strategi gue kayaknya salahnya mungkin dia habis patah hati, terus kemudian gue lama menjomblo, terus gue langsung katakan yang sejujurnya Ya kepada si mawar ini. ya, pada si mawar ini, bahwasanya gue sayang, bahwasanya gue cinta, bahwasanya gue punya perasaan sama dia. Nah tapi kata dia, pas gue udah mengatakan perasaan gue itu ya, gue jalanin ya. Memang gue pernah ketemu sekali itu dalam acara ketika itu ya, kondangan tuh. ya, kondangan temen gue bilang sama dia, lu bisa nggak nganterin gue, kalau misalkan lu bisa dan nggak ada yang marah. Kalau gue pernah kejadian gue ngajak cewek orang, kemudian ternyata dia punya cowok, terus cowoknya marah. Cowoknya marah. Oh ini yang salah guys. Oke guys, jadi emang itu udah hati-hati guys. Ketika ada cewek yang minta tolong, lu bisa anterin gua nggak gitu. Ya lu tanya dulu lah dia, lu punya cowok nggak gitu. Kalau emang nggak punya cowok ya udah. Gitu. Gue jemput, tapi kalau punya cowok jangan. Ya, oke itu dulu guys. Oke guys, kesimpulannya bagaimana bang? Jadi masalah cinta. Jadi kesimpulannya, kalau menurut gua sekarang, Iya, yang lu rasain nih. Gitu. Ya, yang gua rasain sekarang Untuk cinta ini. Cinta itu kalau menurut gua ya duit Apa tuh duit dan kenyamanan. duit dan kenyamanan. Ini kalau lu berduit lu bakal dicintain. Ya betul. Iya. Kalau misalkan lu nggak ada duit, Iya. cewek manapun ya itu nggak bakal baut. Karena memang kalau misalkan lu nggak berduit, cewek butuh modal lah. Iya, betul. Jadi nyaman doang tapi nggak berduit. Itu guys. Makanya laki-laki itu nggak perlu repot-repot. Intinya apa? Banyakin duit, insya Allah semua pada deketin guys. Ya. Kedua nyaman. Nyaman. Ya. Kalau misalkan memang ya memang ada yang bilang gua nggak punya duit, tapi gua bisa deketin cewek. Gua juga ganteng tapi bisa deketin cewek. Nah, mungkin cewek itu udah nyaman sama lu. Bukan. Cowoknya pelit. Bukan gak punya duit, pelit gitu biasanya kalau kayak gitu. Enggak, kalau menurut gue itu cowoknya nyaman sama lu. Jadi cowoknya maaf bukan cowoknya. Ceweknya nyaman sama lu. Jadi ya namanya perempuan kan makhluk dengan perasa. Iya betul. Kalau rasanya udah nyaman, ya udah gitu jalan. Jadi itu guys kesimpulannya, cinta itu intinya kalau kata Bang Trisno itu duit dan kenyamanan. Nanti ketika lu punya duit, lu pasti bakal cewek itu pasti bakal nyaman guys. Tapi kalau nyaman doang, gak mungkin bisa berduit kan.